membongkar kebohongan KPK terkait kasus Hasto. KPK menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya masuk dalam kategori kebohongan karena bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Kebohongan KPK ini sudah viral dan terus diulang-ulang. Terakhir disampaikan dalam jawaban KPK dalam perkara pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Hasto Kristianto melawan KPK yang dibacakan pada persidangan Kamis 6 Februari 2025 halaman 48. Dalam proses pengejaran kepada Harun Masiku dan pemohon tersebut adalah petunjuk yang didapatkan oleh KPK atas penyadapan tanggal 8 Januari 2020 jam 19.54 bahwa terdapat perintah dari pemohon kepada Nur Hasan, penjaga rumah Inspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang digunakan pemohon berkantor untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphone di air dan agar Harun Masiku untuk melarikan diri dari kejaran petugas KPK. Jawaban KPK dalam sidang pra-peradilan tersebut menyimpulkan dua kesalahan besar. Pertama, KPK menyebut percakapan itu sebagai hasil penyadapan. Tapi kalau kita membaca berita acara pemeriksaan kepada Nur Hasan tanggal 26 Februari 2020 halaman 4 bahwa percakapan itu merupakan hasil keterangan Nur Hasan sebagai saksi, bukan hasil penyadapan. Kedua, KPK menyebut yang memerintahkan Nur Hasan untuk memerintah Harun Masiku merendam HP-nya adalah Hasto Kristianto. Padahal ini bertentangan dengan keterangan saksi Nur Hasan sendiri dan fakta pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, siapa yang memerintahkan Nur Hasan meminta Harun Masiku merendam HP-nya? Menurut keterangan Nur Hasan baik dalam BAP dan fakta pengadilan adalah dua orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan berambut cepat. Berikut petikan dari fakta pengadilan. Dalam keterangan saksi Nur Hasan di pengadilan untuk terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menjelaskan bahwa yang menyuruh Nur Hasan agar menyampaikan kepada Harun Masiku untuk merendam HP-nya adalah dua orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan berambut cepat. Namun saksi tidak bisa memastikan dua orang tersebut dari mana karena mereka saat ditanya oleh saksi tidak berkenan untuk memperkenalkan diri. Kemudian mereka berdua memaksa masuk dengan nada tinggi dan menanyakan di mana posisi Harun Masiku. Saksi berkata tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku. Kemudian tiba-tiba kedua orang tersebut mengambil handphone saksi yang sedang di-charge dan menekan nomor telepon dan menghubungi seseorang serta memerintahkan saksi berbicara via telepon untuk mengikuti instruksi kedua orang tersebut. Kemudian saksi mengikuti arahan kedua orang tersebut atas apa yang disampaikan kepada saksi dan akhirnya saksi bersama dua orang tersebut melakukan pertemuan di dekat pom bensin di Jalan Cut Metia dengan seseorang. Bahwa saksi disuruh oleh dua orang tersebut agar menyampaikan kepada Harun Masiku untuk merendam handphone miliknya. Kutipan dari hasil putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 28 tahun 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa 1 Wahyu Setiawan dan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina halaman 64. Dari bukti keterangan saksi dan fakta pengadilan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, saksi Nur Hasan menelepon Harun Masiku berdasarkan permintaan dua orang yang tak dikenal yang bertubuh besar dan berambut cepat yang juga meminta Nur Hasan menyampaikan kepada Harun Masiku untuk merendam handphonenya. Dengan ini sudah jelas bahwa yang meminta Harun Masiku merendam HP-nya melalui Nur Hasan bukanlah Hasto Kristianto, melainkan dua orang yang tak dikenal itu. Keterangan saksi Nur Hasan sudah disampaikan dan diuji di pengadilan serta menjadi fakta hukum yang tidak bisa digeser dengan gosip apalagi fitnah. Kedua, adanya dugaan manipulasi oleh KPK dalam jawaban KPK pada 6 Februari 2025 terkait keterangan saksi Nur Hasan disebut sebagai hasil penyadapan, padahal itu keterangan saksi. Hal ini menunjukkan KPK ceroboh dan tidak profesional. Ketiga, kami meminta KPK menghentikan segala framing jahat terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto karena tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang valid, bahkan bisa diduga dengan sengaja mengaburkan keterangan saksi, fakta hukum,
dan memanipulasinya.